Iya kan? Itu yang ironi dalam pelayanan Gemim sekarang menurut saya. Selamat siang M-People dimanapun berada. Kembali lagi di acara MP Talks pada siang hari ini. Dan kita kedatangan tamu yang istimewa. Wakil Ketua BPMS Gemim, Bidang Data dan Informatika dan Litbang, Bapak Penatua Reki Montong, Master Teologia. Selamat datang Pak di Gedung Geraha Pena. Ya. Akan berbincang-bincang terkait dengan Gereja Masehi Injili di Minahasa yang sudah tumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar, dan bagaimana tantangan Gemim pelayanan ke depan. Kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Penatua Reki Montong. Dan Pak, langsung saja bisa dijelaskan terkait kondisi Gemim saat ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Jadi Gereja Masehi Injili Minahasa ini telah bertumbuh dengan pesat sejak tahun 1934. Berdiri 30 September tahun 34 dan kita sementara menantikan hari ulang tahun ke-90 di 30 September 2024 ini. HUT Gemim Bersinode ke-90. Nah, di tahun 2024 ini Gemim telah memiliki 149 wilayah gereja, baik di dalam maupun luar negeri. Dan ada 1073 jemaat di dalam dan luar negeri, dan 11.657 kolom. Jadi ini setiap jemaat punya jumlah kolom yang berbeda. Dan kita punya jumlah keluarga 242.649 keluarga. Dan jumlah jiwa sebanyak 829.302 jiwa. Dan dari 829.302 jiwa ini 51% adalah laki-laki dan 49% adalah perempuan. Nah itu keadaan jumlah jemaat, wilayah, keluarga, dan jumlah jiwa. Nah, sementara jumlah pendeta yang ada di Gemim sekarang berjumlah 2.727. 2.727 ini 70% adalah perempuan. Kalau guru agama 168 orang, 87% adalah perempuan. Kalau diaken 11.608, tapi persentasenya 72% adalah perempuan. Sementara penatua ada 16.834, 51% perempuan. Jadi dalam pelayanan yang mendominasi perempuan. Tapi jumlah secara keseluruhan itu dari 829.000 sekian, 51% laki-laki. Nah itu keadaan kita sekarang. Ya, kalau melihat dari komposisi pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, guru agama, apakah ini sudah menjawab kebutuhan pelayanan di Gereja Masehi Injili di Minahasa atau seperti apa? Kalau melihat komposisi yang tadi dibacakan. Kalau mau dilihat dari jumlah pelayan khusus yang ada, mungkin pendeta masih kurang. Pendeta itu menurut saya rasionya harus satu pendeta melayani 3 kolom. Sebaiknya 2 kolom. Jadi setiap 2 kolom ada 1 pendeta. Jadi pendeta ini kan ada pendeta jemaat, ada ketua jemaat, ada ketua wilayah. Ya. Jadi rasionya harus itu yang ideal. Karena memang penatua dan diaken cukup banyak di Gemim, tapi kita tahu bahwa penatua dan diaken itu tidak mungkin full time. Karena kita terikat dengan pekerjaan-pekerjaan kita, baik di rumah, di kantor, di perusahaan.
dan penatua diaken tidak bisa full time untuk melayani. Sehingga menurut saya tetap ada penatua diaken, tapi rasio pendeta itu idealnya kita menuju tahap yang paling dekat ini, satu pendeta melayani 3 kolom. Supaya semua jemaat bisa hadir beribadah. Karena terbukti dari jurnal di Gemim, yang hadir beribadah hari Minggu hanya 33%. Dengan kekuatan yang ada ini, kita hanya mampu menghadirkan 33% jemaat beribadah di gereja hari Minggu, dan 27% hadir di ibadah kolom. Memang ada yang sudah 60%, tapi semakin banyak kolom, semakin kecil persentase yang hadir beribadah di hari Minggu. Itu masalahnya. Kalau melihat dari komposisi tingkat persentase kehadiran beribadah tadi, ya mungkin bisa dijelaskan urgensinya kebutuhan pelayanan untuk meningkatkan partisipatif jemaat, mendorong jemaat untuk beribadah. Ya, kalau di Gemim kan kita sering mengenal tata gereja, gereja masih Injili di Minahasa yang mengatur program pelayanan, rencana dan strategis pelayanan Gemim seperti apa, ya mungkin bisa dijelaskan terkait dengan sejarah perjalanan panjang tata gereja Gemim yang mengatur kebutuhan pelayanan jemaat, yang akan mungkin di masa depan ya bisa meningkatkan tingkat partisipatif jemaat dalam beribadah. Seperti apa kira-kira bisa dijelaskan? Iya, jadi memang pergumulan sekarang di gereja adalah tingkat kehadiran. Dan kita perlu menemukan metode-metode yang baru. Tata gereja tidak secara spesifik mengatur strategi, metode pelayanan untuk menjangkau jemaat. Strateginya. Secara umum memang diberi tugas pendeta apa, tugas guru agama, tugas penatua dan diaken itu sudah jelas, ada pengembala dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang dari semua yang kita lakukan itu ternyata hanya menghasilkan 33%. Berarti kan perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk menjangkau jemaat. Saya secara pribadi memahami begini, tidak semua warga Gemim akan ke gereja hari Minggu, sehingga gereja harus berinisiatif memindahkan mimbar gereja ke rumah warga gereja. Artinya orang-orang yang ada di mimbar-mimbar gereja harus turun keluar dari mimbar untuk datang mengunjungi orang-orang yang ada di rumah, yang dibatasi oleh banyak hal untuk pergi ke gereja. Nah, tata gereja kita ini memang mengatur itu, walaupun tidak secara spesifik, itu harus diatur di bidang ajaran dan tata gereja, termasuk diputuskan dalam sidang-sidang gereja, dalam sidang majelis sinode atau sidang tahunan, dan itu memang diatur lewat program gereja itu, dimasukkan dalam renstra, rencana strategi pelayanan satu periode, dan itu diatur dalam tata gereja. Nah, itu yang diperlukan, karena kan gereja ini adalah gereja tradisional. Gereja Gemim ini kan adalah gereja tradisional. Kalau Ketua BPMS bilang kita ini kan folk church, gereja rakyat. Nah, jadi pendekatan-pendekatan tradisional memang masih dibutuhkan, tapi pendekatan-pendekatan pelayanan secara kontemporer juga harus segera dimulai sekarang, karena kan kita sudah di era digital. Kalau kita dengan pola-pola lama, pelayanan ini tidak akan maju. Itu pemahaman saya, dan menurut saya kita juga harus tetap menghargai, menghormati konstitusi kita, Tata Gereja 2021 ini. Ya, Tata Gereja 2021 ini dia sudah 14 kali diubah sejak tahun 1934. Ini tata gereja yang ke-14, ya. Setelah diubah dari tata gereja 2016. Ini tata gereja kita. Mungkin demikian. Disinggung tadi soal tata gereja tahun 2021 yang sudah 14 kali mengalami perubahan. Untuk sekarang itu banyak warga Gemim yang masih belum mengetahui semua isi daripada tata gereja tahun 2021. Banyak yang bertanya-tanya, sosialisasinya dan lain sebagainya. Sementara banyak yang belum diketahui isinya,
di kalangan warga Gemim yang ada di tadi yang disebutkan 1073 jemaat 149 wilayah, mendengar lagi soal akan direvisi lagi 2021. Akan ada wacana revisi tata gereja Gemim tahun 2021. Ini bagaimana ini kira-kira? Bagaimana sih mekanisme daripada revisi tata gereja Gemim ini, dan dikaitkan juga mungkin dengan sosialisasi penjamatan, karena banyak jemaat bertanya tata gereja Gemim 2021 ini belum diketahui, belum dipahami seutuhnya. Tapi muncul lagi waktu kemarin di SMST di Tikala di Manado Timur, itu ada wacana merevisi tata gereja lagi. Kira-kira bagaimana itu, Pak Penatua? Ya, jadi kita ada pergumulan dalam gereja ini bahwa tata gereja 2021 itu masih seumur jagung. Tapi kemudian ada usulan di sidang tahunan untuk merevisi tata gereja ini. Dan yang terlibat merubah tata gereja 2021 dari tata gereja sebelumnya, itu kami di BPMS ada 4 orang yang terlibat di perubahan 2016 ke 2021. Siapa-siapa saja itu yang 4 orang itu? Nah, jadi yang 4 orang yang ada di Badan Pekerja Majelis Sinode sekarang, pertama ketua BPMS, kedua sekretaris, dan ketiga saya sendiri, Penatua Reki Montong, dan yang keempat Pendeta Joy Sondak. Kami itu bagian dari yang mengubah tata gereja 2021. Sementara di sidang tahunan Tikala, ada suara yang saya dengar dari Flor, dia bilang kalau tata gereja 2021 akan dirubah, berarti yang mengubah ini abal-abal, dia bilang. Ini dari Flor yang bilang. Nah, berarti kan termasuk 4 orang ini, ya kan, dianggap berarti kami tidak becus, artinya tidak memikirkan dengan baik waktu merubah ini. Nah, itu salah satu tantangan. Nah, tapi memang ini ada semacam ketidaktahuan termasuk saya ketika sidang tahunan Tikala itu memutuskan ada perubahan tata gereja. Karena sidang tahunan itu tidak diberi wewenang oleh tata gereja untuk mengusulkan perubahan tata gereja. Sidang tahunan itu hanya diberi wewenang untuk menjabarkan renstra dan mengevaluasi anggaran belanja pendapatan tahunan, termasuk mengisi lowong dan memberhentikan BPMS. Hanya 4 ini. Karena sidang tahunan ini setingkat dengan rapat Badan Pekerja Sinode lengkap dalam tata gereja yang lama kita. Ya, tata gereja yang lama ini dia tahun 99 dia bilang ini rapat Badan Pekerja Sinode lengkap. Tidak, ini mohon maaf, ini yang ada di file saya, ya, tahun 99. Ini namanya dulu rapat Badan Pekerja Sinode lengkap. Kemudian dirubah di 2007, dia bilang sidang tahunan Majelis Sinode, sidang tahunan. Sekarang dia rubah jadi sidang Majelis Sinode tahunan. Tapi ini tugasnya sama, hanya namanya yang berbeda. Nah, kita di Gemim ada 3 model sidang. Persidangan gerejawi di Gemim 3. Sidang Majelis Sinode 5 tahunan. Jadi itu sidang besar. Karena di situ ada pemilihan pergantian BPMS. Tapi di sidang besar itu juga menyusun visi dan misi, kemudian menyusun rencana strategi 5 tahun. Ya, kalau di negara itu dulu yang saya dengar Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, kemudian dia berubah jadi GBHN, Garis Besar Haluan Negara kalau saya tidak salah ya. Saya lupa sekarang apa istilahnya, tapi kemudian jiwa dari itu dia seperti di Gemim itu renstra, rencana strategi 5 tahun. Nah, itu nanti dia di breakdown, dijabarkan setiap tahun dalam sidang Majelis Sinode tahunan. Itu yang harus terjadi di Gemim. Kalau misalnya ada isu-isu tentang perubahan tata gereja, bahkan sudah diputuskan di sidang tahunan, dia tidak boleh diusulkan di sidang tahunan. Dia harus dimulai dari bottom up. Diusulkan oleh jemaat ke wilayah, dari wilayah ke BPMS, BPMS kemudian ke sidang Majelis Sinode, baru sidang Majelis Sinode itu
dimasukkan dalam renstra, baru nanti dia di breakdown di sidang tahunan. Selama tidak ada di renstra, tidak boleh dijabarkan. Itu hukumnya. Jadi yang pengusulan revisi tata gereja yang di Tikala itu bukan dari BPMJ. Iya, bukan usulan BPMJ karena tidak ada dalam renstra. Renstra 2022-27 tidak menyebutkan ada perubahan tata gereja. Jadi tidak ada tahapan itu. Kalau sekarang mau ada usulan perubahan tata gereja, seharusnya periode ini hanya menerima aspirasi dulu, usulan-usulan jemaat, wilayah, mungkin dari BPMS sendiri kan. Baru usul yang bisa ditampung, belum boleh ada SMSI. Ilegal kalau ada SMSI, itu maksudnya. Jadi kalaupun ada mau perubahan tata gereja tahun 2021 itu nanti mungkin di tahun 2027. Nanti 2027 setelah diterima oleh Majelis Sinode di SMS, setelah diterima di Majelis Sinode dimasukkan dulu dalam renstra. Jadi dia harus masuk di renstra 2027-2032. Baru di periode itu baru dijabarkan dalam sidang tahunan. Belum bisa sekarang. Berarti usulan di sidang Majelis Sinode tahunan di Tikala yang utusannya perutusan wilayah dan BPMS itu tidaklah boleh lebih tinggi daripada anggota sidang Majelis Sinode itu sendiri yang utusan jemaat wilayah dan BPMS yang 1.800-an itu. Atau bagaimana kedudukan antara sidang Majelis Sinode tahunan dan sidang Majelis Sinode 5 tahunan supaya bisa jelas dan clean and clear supaya secara organisatoris itu mungkin jemaat Gemim bisa lebih memahami. Oke. Ya, jadi di Gemim itu ada 3 bentuk sidang. Yang pertama sidang Majelis Sinode dalam kurung 5 tahunan. Yang kedua sidang Majelis Sinode Istimewa. Sidang Majelis Sinode Istimewa ini dia memutuskan hal-hal yang diusulkan oleh sidang Majelis Sinode 5 tahunan. Bisa saja dalam bentuk perubahan tata gereja, tapi bisa juga dalam sidang itu memutuskan tentang pokok-pokok ajaran juga atau sikap gereja seperti eklesiologi Gemim. Bisa diputuskan di situ. Itu sidang Majelis Sinode Istimewa. Itu tidak harus ada. Itu cuma ada kalau ada permintaan. Tapi yang ketiga ada sidang Majelis Sinode tahunan. Nah, 3 sidang Majelis Sinode ini punya tugas yang berbeda. Kalau tadi kita mau merubah tata gereja ini, dia memang harus perintah dari sidang Majelis Sinode 5 tahunan. Ketika dia sudah masukkan di sidang Majelis Sinode 5 tahunan dalam bentuk renstra, nah itu baru bisa kita bicarakan di sidang tahunan. Tidak perlu menunggu lagi usulan dari floor untuk ada perubahan. Di materi sidang itu harus dimasukkan bahwa tahun ini ada perubahan tata gereja karena itu perintah renstra, perintah dari sidang Majelis Sinode 5 tahunan. Dan di tata gereja ini jelas urutan keputusan itu bahwa dia tidak boleh, keputusan di atas tidak boleh dibatalkan oleh putusan yang di bawah. Ya. Mungkin bisa disebutkan jadi di dia pasal berapa? Di tata dasar ya kita harus pakai tata gereja supaya sah ya. Jadi di tata dasar halaman 14 bab 13 urutan keputusan pasal 35. Urutan keputusan adalah keputusan sidang Majelis Sinode. Ya, karena ini memang tata dasar. Tata dasar tidak mengatur sidang tahunan, ya. Dia bilang sidang Majelis Sinode. Ini sidang Majelis Sinode menunjuk ke sidang Majelis Sinode 5 tahunan. Include juga mungkin di dalam ada sidang tahunan, tapi dia nanti di breakdown di peraturan. Baru ada keputusan BPMS, baru ada keputusan sidang majelis wilayah, keputusan badan pekerja majelis wilayah, keputusan sidang majelis jemaat, dan keputusan badan pekerja majelis jemaat. Ini urut-urutan keputusan. Nah di penjelasan dia bilang begini, pasal ini memberikan pedoman agar setiap keputusan tidak bertentangan dengan keputusan di atasnya. Ya. Jadi kalau diputuskan di 5 tahunan, keputusan tahunan tidak boleh membatalkan itu atau menambahkan putusan yang lain, tidak boleh. Dia harus sejiwa, ya, tidak boleh menambahkan program yang lain dari yang sudah diputuskan di 5 tahunan. Jadi kita harus menghormati bahwa keputusan itu ada urut-urutan dan keputusan di atas tidak boleh diubah oleh
keputusan yang ada di bawah. Jadi kalau contoh misalnya di jemaat, sesuatu yang kita putuskan di Badan Pekerja Majelis Wilayah tidak boleh dirubah di Badan Pekerja Majelis Jemaat. Karena dia bertingkat, apalagi keputusan BPMS tidak boleh diubah oleh orang. Jadi tidak boleh ada di Gemim bilang begini, oh ini keputusan kami di sidang majelis jemaat. Walaupun ada surat dari sinode kita tidak perlu melakukan. Nah itu sesuatu yang keliru. Jadi ya, keputusan itu dia ada urut-urutan dan harus dihormati. Ya demikian. Jadi kalau melihat situasi seperti itu, urut-urutannya kan sudah jelas itu sesuai dengan tata gereja yang disebutkan tadi. Jadi mungkin ada pertanyaan juga dari jemaat, kenapa bisa muncul ini pengusulan, ada yang pengusulan soal kalau tidak salah periodisasi BPMS ya, dan juga umur pensiun pendeta yang sampai 70 tahun. Padahal kalau kita melihat itu yang menjalani masa pemuritan, vikariat dan peneguhan pendeta baru itu kan di Gemim itu jumlahnya banyak. Kalau mau misalnya berubah lagi masa pensiun 70 tahun, mau dikemanakan ini pendeta-pendeta muda Gemim? Proses regenerasinya. Jadi bahkan ada jemaat sempat bercanda bahwa gerejanya bertambah tapi jemaatnya berkurang. Kira-kira begitu. Kira-kira bagaimana Pak Penatua menanggapi itu? Iya, jadi memang itu usulan beberapa orang di sidang tahunan. Tapi kemungkinan yang disosialisasikan bukan itu. Yang mau disosialisasikan sekarang adalah ex officio dulu. Ex officio artinya pemimpin atau ketua kategorial contoh pria kombapa itu akan dimasukkan menjadi Badan Pekerja Majelis Sinode. Itu mau dikembalikan. Mungkin juga dengan jemaat dan wilayah. Itu yang orang sering sebut ex officio dikembalikan. Nah itu cerita lain. Tapi tentang periodisasi ini memang mungkin tidak dibicarakan di sosialisasi. Menurut yang saya dengar, ini nanti dimasukkan ketika ada SMSI, nanti ada orang yang masukkan di dalam. Dia tidak akan dimasukkan dalam penjelasan pokok-pokok perubahan. Jadi ini ada semacam, ya ada sesuatu yang disembunyikan. Karena kan menurut saya, apa urgensi tata gereja dirubah? Ya kan? Pelayanan ini kan berjalan sebagaimana mestinya. Dan anehnya ini perubahan, dia tidak elok kalau itu top down. Perubahan di Gemim ini tata gereja ini bilang dia harus bottom up, harus dari bawah. Mengacu tata gereja Gemim 2021 itu ya, seperti tadi itu ya mungkin. Iya, dia di pasal perubahan halaman 186 bab 5 pasal 12 perubahan, dia harus dirubah sesuai urutan dari jemaat, wilayah, BPMS baru dibawa ke sidang. Termasuk juga Tata Gereja 99 mengatakan demikian. Bahkan ini lebih jelas lagi. Bukan cuma dari jemaat, dari warga jemaat ke Badan Pekerja Majelis Jemaat baru kemudian bertingkat. Kalau di sini memang dia menyebut Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kali di sini justru dia bilang dari warga jemaat yang meminta perubahan. Kalau sekarang cenderung top down karena ada usulan dari wilayah. Ini kan yang mengusulkan ini, perubahan ini bukan jemaat, tapi ketua-ketua wilayah. Dan saya curiga ada orderan dari pemimpin mungkin. Itu yang saya curigai. Ini ada bisikan mungkin dari pemimpin untuk merubah atau kepentingan dari ketua wilayah yang bersangkutan. Tapi kalau dari jemaat, jangankan jemaat, saya sendiri sebagai BPMS nanti membaca tata gereja ini secara komprehensif setelah ada permasalahan ini. Tahu tata gereja tapi tidak membaca bagian-bagian yang, dan rata-rata pendeta Gemim termasuk BPMS tidak mengerti seutuhnya tata gereja ini. Cuma nanti ada masalah baru kita baca. Nah, rupanya ini ledakan di Gemim yang dituntut supaya semua penatua diaken bahkan seluruh warga gereja jangan cuma baca Alkitab tapi baca konstitusi. Ya, ini konstitusi gereja. Ya, jangan diinjak konstitusi ini karena ini adalah hukum gereja. Jadi di gereja jangan pakai hukum rimba, Pak, harus pakai hukum gereja. Itu maksudnya. Jadi kalau
wacana-wacana revisi tata gereja Gemim 2021 yang belum juga tersosialisasi dengan masif sudah mau direvisi lagi, soal periodisasi, umur pensiun pendeta, dan mungkin ex officio. Kalau mau lihat ke depan, apa urgensi pelayanan yang bisa didapatkan dari revisi tata gereja? Mestinya kalau untuk kebutuhan pelayanan jemaat ya mungkin ada hal lain lah yang bisa. Sedangkan ini kan kebanyakan usulan waktu wacana pengusulan itu kan dari ini yang cuma dari sisi organisasinya. Jadi bukan kebutuhan jemaat, malah organisasinya yang itu seperti apa kira-kira ini untuk ke depan ini supaya mungkin jemaat di Gemim itu yang kayak tadi jangan sampai jemaat bertambah, gereja bertambah, jemaat berkurang. Sedangkan 14 kali revisi tata gereja pun tidak linear, mungkin dengan pertumbuhan persentase jemaat, karena hanya gedungnya yang bertambah, bukan persentase jiwa yang bertambah. Warga jemaat yang bertambah. Bukan warga jemaat. Kira-kira apa pandangan Pak Penatua, karena ini sudah 14 kali. 14 kali. Apakah 14 kali ini menjawab persentase jiwa? Karena kan yang kalau mau lihat data-data itu ya mungkin gedungnya yang bertambah, bukan jiwanya. Karena ini sudah 14 kali. Kira-kira ke depannya nanti mungkin seperti apa ini untuk revisi tata gereja Gemim ini? Ya, jadi kalau kita lihat usulan-usulan perubahan tata gereja, ini bukan kepentingan warga gereja, ini kepentingan pemimpin saja, iya kan? Kalau mau kembalikan ex officio itu kan orang-orang di level atas. Memang kan waktu lalu saya terlibat dalam merubah tata gereja. Kenapa BIPRA Sinode itu tidak dimasukkan jadi BPMS? Karena tingkat kualitas pemilihan BIPRA itu kan tidak seperti BPMS. BPMS itu kan dipilih di sidang majelis sinode. Sementara kategorial BIPRA di sinode itu kan hanya dipilih di konsultasi. Ya. Jadi kan dia bukan dipilih di BPMS, bukan dipilih di sidang majelis sinode. Cuma akhirnya mereka di BPMS kan dulu. Tapi kemudian karena kita lihat oh beda. Jadi kita mengambil satu wakil sekretaris untuk menjadi semacam koordinator BIPRA yang ada di dalam BPMS. Jadi ada wakil sekretaris urusan BIPRA dan lansia. Nah, jadi kalau melihat usulan-usulan dari anggota yang hadir di sidang tahunan, itu kan hanya keterwakilan wilayah dan BPMS. Jadi bukan kebutuhan jemaat, ini cuma kebutuhan orang-orang di atas. Sementara seperti yang dikatakan tadi, apa nilai tambah perubahan ini bagi warga gereja? Yang sudah 14 kali. Yang sudah 14 kali dirubah ini, ya kan? Nah sekarang saya coba beri data ya. Tahun 2005 saya pertama kali jadi BPMS. Jadi mungkin saya adalah BPMS yang sudah 5 periode berturut-turut, ya, berturut-turut. Dan saya juga salah satu BPMS yang pernah jadi korban tata gereja. Karena tahun 2005-2010, waktu 2010-2014, saya tidak bisa dipilih lagi jadi bendahara BPMS, karena tata gereja sudah dirubah, harus 12 tahun pengalaman pelayanan sebagai pelayan khusus. Sementara saya baru 10 tahun, ya kan? Padahal saya sementara bendahara BPMS. Masakan bendahara BPMS tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan jadi bendahara BPMS, itu kan aneh. Tapi karena tata gereja memutuskan mengatakan demikian, saya hormati. Walaupun waktu itu saya ingat ada 1.300 peserta sidang, itu hanya 6 orang yang tidak setuju saya dicalonkan. Kita tidak ikut di 1.200 sekian orang, tidak mengikuti suara terbanyak, tapi mengikuti 6 orang itu. Karena kita kan tahu bahwa Gemim itu kita kristokrasi, walaupun juga demokrasi ada di dalam. Kalau kristokrasi kan, walaupun Anda sendiri kalau benar itu kebenaran. Kalau demokrasi, walaupun salah, tapi kalau sudah sepakat, itu jadi kebenaran, berubah jadi kebenaran, ya kan? Nah itu perbedaan. Nah, jadi saya sudah 5 periode, tapi di 2010-2014 kena terganjal tata gereja. Sehingga saya menjadi pelaksana tugas bendahara selama 7 bulan di periode 2010-2014. Tapi 2014-18, 18-22 dan 18-22 saya tertolong dengan tata gereja 2021 karena
Di situ dibilang BPMS itu 2 periode di tempat yang sama. Saya sudah 2 kali bendahara BPMS berturut, kemudian saya boleh terpilih di bidang data informatika karena Tata Gereja 2021 memungkinkan itu. Nah, jadi menurut saya perubahan tata gereja ini kan seharusnya menyentuh kebutuhan jemaat. Salah satu contoh tadi bilang jumlah pendeta yang semakin banyak di Gemim. Kan kita dari 2022, 2023 kita menahbiskan pendeta 1.200 orang. Kurang lebih ya kalau saya tidak salah datanya. 1.200 orang. Masih ada 600 orang. 2022 2023 600 orang. 300 sudah ditempatkan, yang 300 daftar tunggu. Dari 300 gelombang kedua yang diteguhkan 2022 akhir, itu baru 80 yang ada SK kalau saya tidak salah dengar. Nah itu yang lain sementara mencari-cari jemaat mana yang mau menerima. Nah ini semuanya yang mau diatur. Seharusnya ini kan sinode tidak mengemis ke jemaat-jemaat untuk menempatkan pendeta. Sebenarnya dari sinode kan harus atur strategi. Lihat jemaat-jemaat mana yang tingkat kehadiran rendah, jumlah kolomnya banyak, di situ harus otomatis diberikan, diutus ada tambahan pendeta. Mungkin pendeta yang diutus ini menjadi contoh, ini menurut pikiran saya, ini jadi pendeta bagi jemaat yang tidak beribadah di gereja. Ya kan? Jadi kita tempatkan pendeta bukan untuk memimpin mimbar hari Minggu atau di kolom, tapi ada pendeta-pendeta yang kita utus di jemaat tertentu hanya untuk melayani jemaat-jemaat yang tidak beribadah di gereja dari rumah ke rumah, dari kebun ke tempat usaha mereka, di pesisir. Itu tugas, sebenarnya menurut saya seperti itu. Yang 60% itu. Iya, yang belum ditempatkan ini, ya kan? Kenapa yang belum ditempatkan ini? Kita tidak jangkau 67% yang tidak beribadah, ya kan? Atau buatlah pilot project misalnya. Misalnya di Paulus Sitiwungan dengan Paulus Sitiwungan, GPI, Madidir Bitung, itu kan jumlah kolom di atas 40. Pendeta 8 mungkin, sudah ada 8 atau 6. Kan rasionya besar toh. Kalau di situ satu pendeta melayani 4 kolom atau 5 kolom, mungkin dia bisa lebih maksimal tingkat kehadiran. Karena semakin besar, semakin banyak kolom, tingkat kehadiran hari Minggu itu semakin sedikit. Karena banyak yang tidak terjangkau dengan pelayanan. Jadi menurut saya jumlah pendeta yang banyak ini justru yang diatur oleh BPMS untuk ditempatkan supaya kita lihat tahun 2024 ada 50% setidaknya warga Gemim yang hadir beribadah hari Minggu. Seharusnya 2024 target menghadirkan warga Gemim 50% di gereja. Bukan merubah tata gereja. Ini kan cuma kepentingan pemimpin. Ya kan? Walaupun kita tidak bisa mengatakan di sini apa motif-motifnya, tapi menurut saya ini kan jemaat harus mampu membaca. Kenapa ini harus diubah? Ini tidak mendesak diubah ini tata gereja. Jadi artinya dengan situasi seperti ini ya mungkin bisa ditangkap mendingan ketua BPMJ, ketua BPMB lebih fokus saja dan konsentrasi untuk meningkatkan partisipatif jemaat daripada sibuk dengan aturan organisasi yang tidak berimplikasi positif terhadap kebutuhan pelayanan jemaat atau seperti apa untuk ketua BPMJ dan ketua BPMW pesannya seperti apa ini terkait dengan perubahan tata gereja ini, wacana perubahan tata gereja ini? Ya, jadi memang menurut saya juga ya, memang ini kan ketua jemaat dan ketua wilayah itu bertanggung jawab di organisasi di bawah, ya kan? Ketua wilayah itu kan membawahi beberapa jemaat, ketua jemaat membawahi beberapa kolom, ya kan? Nah, jadi sebenarnya mereka ini adalah orang-orang di garis depan Gemim yang harus menemukan cara-cara mungkin saling, kan begini, ada jemaat tertentu tingkat kehadiran 80%. Seharusnya kan mereka kita undang, apa kiat-kiatnya, ya kan? Kita lihat kalau ada jemaat yang hanya 30%, hanya 20%. Nah, sebenarnya dari perbedaan-perbedaan ini kita satukan supaya kita saling melengkapi. Ada banyak jemaat yang tingkat kehadiran 80%. Seharusnya ketua-ketua jemaat, ketua wilayah
saling belajar. Dan menurut saya itu harus difasilitasi oleh BPMS sebenarnya. Dan data-data semua ini kan saya sudah sampaikan ke BPMS. Ini keadaan Gemim sekarang. Tapi mungkin fokusnya berbeda. Ya, fokusnya lagi berbicara bagaimana mempertahankan jabatan yang ada. Seharusnya kan kita melihat kebutuhan jemaat, ya kan? Kan contoh di jemaat saya. Ada ibadah, persembahannya tidak kita taruh di dalam gereja, kita taruh di luar gereja. Supaya walaupun orang tidak punya uang, bisa datang beribadah hari Minggu. Tapi itu di ibadah subuh. Kita taruh di luar gedung gereja, supaya tidak kelihatan siapa yang... Kan ada orang kalau tidak punya uang, mana berani ke gereja. Ya kan? Coba buat kiat-kiat seperti ini. Persembahan kita taruh di luar gedung, di pintu masuk misalnya. Ada yang nanti masuk dia taruh persembahan atau nanti keluar. Itu kan juga membuka peluang, karena tidak semua orang punya uang di hari Minggu. Kalau tidak punya uang, saya pikir Saudara Philip juga tidak mungkin berani ke gereja kalau tidak punya uang, iya kan? Secara psikologi ya. Tapi padahal ketika kita tidak punya uang, tempat yang pertama kita mengadu kepada Tuhan di gereja, iya kan? Itu seharusnya yang perlu dilakukan. Nah, jadi strategi-strategi pelayanan sudah ada, tinggal dirumuskan mungkin. Contoh di jemaat saya tidak ada rumah yang tidak dilayani setiap bulan. Ketua jemaat, pendeta jemaat dari rumah ke rumah setiap bulan kunjungi mereka. Tidak saja ini di luar HUT kelahiran dan HUT pernikahan. Di luar seremonial. Di luar seremonial. Tingkat kehadiran jadi dari 30 jadi 60% tingkat kehadiran. Ya kan? Walaupun ada yang tetap bilang kami tidak akan ke gereja, malu ke gereja dan lain sebagainya. Tapi terlayani. Ya kan? Nah itu justru saya pikir itu yang perlu dibicarakan oleh gereja, bukan merubah aturannya. Ya kan? Itu yang ironi dalam pelayanan Gemim sekarang menurut saya. Berarti konsep pelayanan pastoral itu yang dicari, yang diperkuat bagi pendeta, khususnya ketua BPMJ, BPMW ataupun juga pendeta pelayanan, supaya mungkin bisa diketemukan apa strategi pastoral yang kira-kira strategi pastoral kekinian yang bisa menjangkau jemaat sehingga bisa beribadah dalam ibadah minggu ataupun kolom dan dalam semua kategorial. Kira-kira ya mungkin dari jemaat Gemim sih merindukan yang seperti ini, karena banyak juga suara-suara di jemaat, warga jemaat Gemim itu bahwa ya membutuhkan sosok seorang pemimpin leadership untuk tingkatan pendeta baik di BPMJ, BPMW itu yang pastoral yang kuat. Sekarang kebanyakan seremonial bahkan dari dipelajari oleh jemaat Gemim dari 14 kali revisi tata gereja itu cuma berbau organisasi. Tidak menyangkut kebutuhan pelayanan. Sedangkan mungkin ya kalau pastoral kuat sudah ditugaskan oleh sidang majelis sinode bahwa kembali lagi kepada tugas kependetaan itu ya mungkin ya isu tata gereja Gemim tahun 2021 ini mungkin bisa lebih apa istilahnya, bisa lebih bijak lah menjawab kebutuhan pelayanan jemaat, bukan organisasinya yang diperkuat tapi jemaatnya yang harus diperkuat. Kira-kira bagaimana sebagai closing statement dari Pak Penatua untuk menjawab kebutuhan pelayanan Gemim dikaitkan dengan wacana revisi tata gereja 2021 dan menjawab persentase jiwa partisipatif di ibadah. Ya. Jadi sebenarnya menurut saya kalaupun ini ada tahapan-tahapan sosialisasi perubahan tata gereja, saya pikir ini mungkin baru masukan, dicatat dulu perubahan-perubahan, usulan-usulan, kan mau disosialisasi mulai hari Senin, pokok-pokok perubahan. Tapi ini kan pokok-pokok ini kan dari BPMS yang mau disosialisasikan, seharusnya kan dari jemaat, ya. Tapi menurut saya, oke lah, kalaupun mau jalan, tampung dulu semua. Di samping BPMS menyampaikan pokok-pokok yang perlu dirubah, jemaat juga bisa memberikan masukan-masukan perubahan. Tapi belum bisa melakukan SMSI, ini baru ditampung dulu semua, nanti dikaji, kemudian nanti dimasukkan dalam Rensra 2027.
dibawa ke sidang majelis sinode ke 2027 di BPMS yang baru, nanti memilih BPMS yang baru. Itu menurut saya lebih bijak. Kalau sudah ada keputusan di sidang majelis sinode tahunan, supaya kita tidak kehilangan muka sudah memutuskan perubahan, tapi setidaknya kita tidak buat perubahan tapi menampung usulan-usulan perubahan. Itu kan, itu. Baru saya coba kembali sedikit ke tentang apa keuntungan, apa nilai tambah bagi jemaat kalau ada perubahan. Kita perlu lihat ya, di Gemim kan yang saya sebutkan tadi 33% beribadah, 67% tidak beribadah. Menurut kajian saya 67% yang tidak beribadah ini dibagi 4. Ada yang datang bulan, ya kalau bulan terang dia datang ke gereja. Ada yang ini datang bulan, ada yang burung tahun, 1 tahun 3 kali ke gereja. Tapi ada yang warga Gemim kapal selam. Nanti kalau dia butuh Tuhan baru dia datang ke gereja. Ya kan, mungkin karena sakit, masalah keluarga, ya kan, masalah jabatan, dia muncul seperti kapal selam. Tapi yang paling banyak warga Gemim itu yang mati suri. Mereka tersensus di gereja masuk di 829.000 jiwa, tapi tidak beribadah, tidak memberi persembahan, ya kan? Mereka nanti hadir mungkin di kalau ibadah tamasya, ya, ibadah pantai, ibadah padang orang bilang. Nah, mungkin mereka hadir di situ. Nah, berarti kan kita sebagai gereja sudah tahu, sudah bisa mengklasifikasikan, oh pendekatan apa bagi 4 kelompok ini, ya kan? Nah, salah satu yang disebutkan tadi, perlu ada penggembalaan. Kalau di jemaat saya namanya itu bukan penggembalaan, tapi kerjanya penggembalaan, tapi namanya perkunjungan kasih. Karena ketika pendeta datang dan dia tahu di warga jemaat itu tidak punya beras, tidak punya ikan, dia akan ambil dana diakonia di jemaat untuk diberikan kepada jemaat yang tidak bisa makan dan minum. Karena mungkin ada keterlambatan pengiriman uang dari anak yang ada di kerja di luar daerah. Justru kami jadi tahu, walaupun tidak diekspos di sidang majelis jemaat, tapi pendeta sudah tahu kalau ada jemaat-jemaat tertentu yang sampai makanan tidak ada, minum makanan ikan tidak ada, gereja memberikan diakonia. Kenapa? Kan di gereja ada dana diakonia yang siap. Ya kan, justru seperti itu. Jadi bukan cuma penggembalaan dalam bentuk verbal, tapi juga kalau memang ada kebutuhan, kenapa tidak? Ya kan? Itulah gereja yang harus meningkatkan kualitas pelayanan, ya, meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau kualitas pelayanan meningkat, saya percaya Gemim ke depan, setidaknya tahun depan sudah 50% yang beribadah. Rata-rata maksudnya ya. Karena ini saya sebut ini karena ini ada jurnal yang dimasukkan, jurnal ibadah yang dimasukkan ke sistem-sistem informasi terpadu, diinput oleh jemaat. Berapa banyak yang hadir kalau di ibadah sesi 1, 2, 3, mereka input di situ dan kami lihat bahkan ada minggu-minggu tertentu hanya 28%, ada hanya 30 sekian persen. Yang paling banyak saya lihat 34%. Tapi setelah di rata-rata dalam 2023, 5 bulan di 2023, 33% tingkat kehadiran. Itu yang perlu kita pikirkan. Ya. Terima kasih Pak Penatua Reki Montong Master Teologia, Wakil Ketua BPMS Bidang Data Informatika dan Litbang yang sudah berbagi dengan M-People terkait gereja masih di Minahasa, tantangan pelayanan ke depan. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan aspirasi kita semua sebagai warga Gemim bersama dengan Bapak Penatua. Terima kasih Pak Penatua atas kehadirannya di Gedung Geraha P6 Manado Pos, lantai 5. Mungkin di waktu yang kesempatan jangan bosan-bosan kalau diundang di Manado Pos. Terima kasih dan kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Siang baik for semua. Terima kasih.